Kita menginjak bab baru, bab 31 halaman 116, Kitabul Janaiz. Janaiz adalah jamak dari janazah. Bahasa kita jenazah. Yang dimaksud di sini adalah jenazah seorang muslim. Apa kewajiban kita terhadap saudara kita yang meninggal? Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya untuk berbuat baik ketika semasa hidup di dunia maupun saudara muslim kita telah meninggal, memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Ketika saudara muslim kita sakit, maka dianjurkan bagi kita untuk menjenguk orang sakit, menjenguk saudara kita yang sakit, yang ini memiliki banyak keutamaan bagi yang menjenguk dan yang dijenguk. Yang menjenguk mendapatkan doa dari malaikat sejak kakinya melangkah menuju saudaranya yang sakit sampai ia pulang. Kemudian manfaat kedua baginya adalah agar ia syukur nikmat. Ketika seseorang melihat orang yang terkena musibah, pasti ia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Kemudian bagi yang dijenguk, ia akan terhibur, yang mana rasa bahagia yang ada pada orang yang sakit ini memiliki pengaruh yang besar untuk proses kesembuhannya. Berbeda dengan orang sakit, tidak ada yang menjenguk, maka hatinya, jiwanya akan semakin sedih, tidak ada yang menghibur, dan bisa jadi itu akan memperparah sakit yang ia derita. Kemudian manfaat yang kedua bagi yang sakit, dia akan mendapatkan doa kebaikan dari orang yang menjenguknya, yang bisa jadi dengan doa saudaranya ini merupakan sebab kesembuhannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian adab bagi orang yang menjenguk, hendaklah memberikan, menghibur, memberikan kesenangan, memasukkan rasa bahagia kepada orang yang sakit. Jangan malah ditakut-takuti. Hendaklah memberikan semangat untuk sembuh. Jangan mengatakan kepada saudaranya yang sedang sakit, semisal kemarin tetanggaku sakit seperti kamu, lebih ringan, 2 hari mati. Ini tentunya akan membuat orang yang sakit semakin bersedih. Namun hendaknya kita memberikan semangat dia untuk sembuh. Kita hibur dengan ucapan-ucapan yang baik, sebagaimana
dicontohkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa sakit ini sebagai pensuci dari dosa-dosa insyaallah. Karena dengan sakit seorang muslim akan digugurkan dari dosa-dosa yang ia lakukan. Kemudian dengan doa yang juga disebutkan di dalam hadis, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rasulullah jika mengunjungi orang sakit, memegang dahinya dan membaca doa ini, Allahumma rabban nas, ya Allah Rabb manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit, ishfi, sembuhkanlah, antas syafi, sesungguhnya engkau adalah zat penyembuh, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali darimu, syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan efek samping. Maka ini yang seharusnya kita lakukan ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian jika dengan takdir Allah orang yang sakit ini semakin parah dan ada tanda-tanda kematian padanya, baik tanda-tanda tersebut kita ketahui ataupun kita diberitahu oleh dokter bahwa ajalnya sebentar lagi akan tiba, maka dengan lemah lembut dan tanpa menyinggung perasaannya, kita ingatkan tentang pentingnya bertaubat, dan kita ingatkan untuk berwasiat, wasiat apapun untuk kemaslahatan keluarganya atau kerabatnya atau tentang piutang dan lain sebagainya. Karena ini penting, karena wasiat yang terakhir itu yang biasanya diingat oleh keluarga yang ditinggalkan. Dan seutama-utamanya wasiat adalah wasiat keimanan dan ketakwaan. Dan itulah wasiat para nabi dan para rasul. Mereka mewasiatkan anak-anak mereka ketika mereka menghadapi sakaratul maut, ketika para nabi dan para rasul menghadapi sakaratul maut, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, mereka mengkhawatirkan agama anak keturunan mereka, maka mereka mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku. Bukan wasiat harta atau yang lainnya, namun wasiat ibadah, wasiat tauhid. Kemudian jika ia dicabut nyawanya, saudara kita wafat, dan orang yang wafat biasanya matanya melihat ke atas, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika roh itu dicabut, maka mata akan mengikutinya. Jadi mata yang melihat ke atas itu sesungguhnya dia sedang melihat rohnya dicabut oleh malaikat. Maka kita pejamkan matanya dengan lemah lembut. Karena jika terlambat, urat-uratnya ini sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak bisa
dipejamkan lagi. Dan tentunya pemandangan seperti ini mengerikan. Maka pertama yang kita lakukan ketika kita mengetahui roh atau nyawa sudah tidak ada di badan saudara kita, dengan denyut nadi yang berhenti, jantung berhenti, kemudian tulang rahang yang sudah kendor, ya, tidak bisa menutup lagi, maka itu tanda-tanda kematian. Roh sudah tidak ada di dalam jasad. Maka kita pejamkan matanya. Kemudian kita ikat dagunya dengan kain ke arah kepala. Karena sama dengan mata, orang yang sudah tidak bernyawa, tidak bisa menggerakkan lagi, maka mulutnya akan terbuka. Jika terlambat sampai kaku, maka ini akan sulit untuk ditutup kembali. Kemudian juga posisi tangan, posisi kaki kita luruskan. Kemudian bagian perut bisa kita taruh benda yang ringan seperti buku, ya. Karena ini bisa kembung dan membesar. Maka kita bisa menaruh benda ringan di atas perut jenazah tersebut. Kemudian memandikannya dimulai dari bagian-bagian wudunya. Jika jenazahnya laki-laki, kumisnya panjang, boleh kita cukur, atau kukunya panjang, boleh kita potong. Kemudian kita memandikannya, mengkafaninya, kemudian mensolatinya, kemudian memakamkannya atau menguburkannya. Hadis-hadis di dalam bab ini, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'a. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar kematian Raja Najasyi pada saat hari kematiannya. Nabi lantas keluar bersama para sahabat menuju tempat sholat. Beliau kemudian mengatur shaf mereka dan bertakbir 4 kali. Hadis yang kedua, An Jabirin radhiyallahu an Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najasyi fa kuntu fi as-saffi ats-tsani aw ats-tsalits. Jabir radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan Raja Najasyi, sementara aku ketika itu berada di shaf kedua atau ketiga. Kedua hadis ini menunjukkan salat gaib. Kita ketahui bahwa Raja Najasyi meninggal di negeri Afrika dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Raja Najasyi sudah kita ketahui, ia adalah raja yang dahulunya beragama Nasrani. Dia raja yang adil. Tidak ada
orang yang terzalimi di negerinya, baik penduduk aslinya maupun pendatang. Ketika siksaan yang begitu berat yang dialami para sahabat ketika di Makkah, kita sudah sampaikan pada kajian Sirah Nabawiyah bagaimana siksaan yang dihadapi oleh Bilal bin Rabah, Khabbab ibnul Arat. Sebagian para sahabat mereka harus sholat dengan sembunyi-sembunyi, menyembunyikan diri ke gunung-gunung agar tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Saat itu di Madinah atau Yathrib belum ada yang masuk Islam. Dan negeri Yathrib dihuni oleh orang-orang Arab Aus dan Khazraj dan banyak dari kalangan orang-orang Yahudi. Negeri Madinah tidak kondusif. Terjadi perang antara Aus dan Khazraj. Mereka berseteru bertahun-tahun. Dan orang-orang Yahudi juga terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian menjadi sekutu Aus seperti Bani Quraidah, dan sebagian bersekutu dengan Khazraj seperti Bani Qainuqa. Jadi tidak satu kepemimpinan yang disegani dan ditaati. Negerinya kacau. Aus memiliki pemimpin, Khazraj memiliki pemimpin, Bani Qainuqa memiliki pemimpin, Bani Nadir punya pemimpin, Bani Quraidah punya pemimpin. Ini kalau dalam satu negeri banyak pimpinan. Akhirnya tidak kondusif. Begitu juga satu rumah. Kalau banyak pemimpin juga enggak kondusif. Seperti satu mobil ada dua sopir. Meskipun sopirnya sama-sama ahli, ya, mobil tersebut akan tidak kondusif, ya, akan berbahaya dan membahayakan pengendara yang lain. Maka harus ngalah, harus ada yang mengalah. Dan hendaknya yang tidak pandai nyetir juga tahu diri. Tapi kalau semuanya tidak mau mengalah, maka kita harus mengalah, ya. Adapun negeri Habasyah, meskipun negeri Nasrani, dipimpin oleh raja yang adil, tidak semena-mena, tidak berbuat kezaliman, tidak ada yang dizalimi, baik penduduk aslinya maupun pendatang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke sana. Pergilah di negeri yang tidak terzalimi penduduknya. Maka sebagian sahabat yang dipimpin oleh sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, hijrah ke negeri Habasyah. Ketika mereka pergi, orang-orang kafir Quraisy mendengar, mengetahui, maka mereka mengejar. Dan tentunya jalan hijrah itu sembunyi-sembunyi sampai mereka sampai ke Jeddah,
ke pelabuhan Jeddah ketika orang-orang kafir Quraisy mengejar kapal yang membawa mereka sudah jalan. Jadi mereka lebih dahulu berangkat sebelum kedatangan orang-orang yang mengejar mereka. Sampailah mereka ke negeri Habasyah, bisa beribadah dengan tenang meskipun di negeri Nasrani. Maka orang-orang yang mengejar ini kembali menghadap ke pembesar-pembesar Quraisy, maka mereka ingin mengembalikan kaum muslimin yang kabur ke negeri Habasyah ini. Mereka mengirim hadiah untuk Raja Najasyi agar mau mengembalikan kaum muslimin yang kabur ke mereka. Begitulah kebencian orang-orang kafir. Padahal mereka membenci ibadah kaum muslimin, membenci dakwah kaum muslimin. Harusnya ketika kaum muslimin sudah pergi, itu mereka sudah terkurangi beban mereka karena merasa terganggu ibadah kaum muslimin. Namun mereka tidak puas jika kaum muslimin tenang beribadah. Mereka tidak puas jika kaum muslimin itu pergi begitu saja. Mereka harus menyiksa kaum muslimin. Itulah kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Maka berangkatlah utusan kafir Quraisy menghadap Raja Najasyi. Ketika di hadapan Raja Najasyi, mereka sujud di hadapan Raja Najasyi. Sebagai bentuk penghormatan, pengagungan dan penjilatan kepada Raja Najasyi, mereka sujud di hadapan Raja Najasyi. Kemudian menyerahkan hadiah. Barulah mereka mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Sesungguhnya telah datang ke negeri kamu orang-orang dari bangsa kami, saudara kami yang kami mengetahui nasab mereka. Mereka bukan berada pada agama kami dan bukan pada agama engkau. Bukan orang-orang musyrik dan juga bukan orang-orang Nasrani. Mereka tidak hormat kepada engkau sebagaimana penghormatan yang kami berikan kepada engkau. Jadi dijelek-jelekan nama baik kaum muslimin. Namun subhanallah, Raja Najasyi tidak mudah terprovokasi. Tidak langsung memvonis, menentukan kebijakan tangkap, kembalikan ke orang-orang kafir Quraisy, meskipun sedemikian rupa menjilatnya, memberi hadiah dan memberikan sujud. Raja Najasyi memerintahkan kepada prajuritnya untuk memanggil Ja'far dan sahabat-sahabatnya. Maka masuklah Ja'far dan jelas mereka tidak sujud kepada sesama manusia. Maka orang-orang kafir Quraisy tersenyum melihat mereka menang. Pasti Raja Najasyi akan mengabulkan permintaannya. Maka Najasyi pun bertanya kepada Ja'far sebagai kepala rombongan kafilah, sebagai juru bicara, kenapa engkau tidak mau sujud kepadaku? Maka Ja'far pun menjelaskan bahwa mereka kaum muslimin tidak diperbolehkan sujud kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Raja Najasyi pun meminta dijelaskan agama apa yang telah ia bawa, agama apa yang telah ia anut. Maka Ja'far pun menjelaskan tentang agama Islam. Raja Najasyi mendengar dengan seksama. Maka orang-orang kafir Quraisy, utusan kafir Quraisy menjadi khawatir jika Najasyi tertarik dengan Islam. Maka utusan kafir Quraisy mengatakan, tanyakan kepada engkau tentang Isa putra Maryam. Karena jelas akidah yang sangat bertolak belakang antara orang-orang Nasrani, antara agama Nasrani dengan agama Islam. Penganut agama Nasrani menganggap Nabi Isa adalah putra Tuhan. Adapun akidah Islam berkeyakinan bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah, hamba dan utusan Allah, tidak lebih dari itu. Maka Ja'far bin Abi Thalib tidak menjawab dari rangkaian kata-katanya, tapi menjawab dengan membaca surah Maryam di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir. Dan belum selesai bacaan Al-Quran surah Maryam yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, janggut Raja Najasyi sudah basah dengan air mata. Dan itulah awal masuk keimanan di dalam hati Raja Najasyi. Maka setelah Ja'far selesai membaca surah Maryam, maka Raja Najasyi mengatakan, sungguh Isa tidak lebih dari apa yang engkau baca. Artinya dia adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan dan bukan titisan Tuhan. Pergilah kalian bebas tinggal di negeriku. Maka kecewa berat orang-orang kafir Quraisy. Pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini, bahwa jika seorang muslim tegar menyatakan kebenaran dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindungnya. Akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di luar nalar manusia. Ja'far sebagai minoritas di negeri orang kafir, yang dipimpin oleh orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy membuat makar. Mereka punya modal kekuatan dan harta. Datang ke Raja Najasyi, memberi hadiah. Ja'far tidak punya sesuatu yang dihadiahkan untuk Raja Najasyi. Menjilat dengan sujud kepada raja. Namun Ja'far tahu bahwa perbuatan ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap menanggung risiko, menyatakan kebenaran. Dia tahu posisi dia tahu posisi Raja Najasyi, dia tahu posisi orang-orang kafir Quraisy. Dia sendiri dalam keyakinannya saat itu minoritas, dalam keadaan lemah di negeri asing, dijelek-jelekan, dirusak nama baiknya, namun tegar mengucapkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang raja yang memiliki kekuasaan yang lebih luas daripada orang-orang kafir Quraisy, daripada kekuasaan Quraisy, masuk Islam, yang akhirnya dia dan sahabat-sahabatnya bebas di negeri tersebut, mendapatkan perlindungan dari raja. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi Raja Namrud. Tidak ada satupun orang yang membelanya. Ayah Nabi Ibrahim kafir, tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim.
yang membuat patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Tidak ada yang membela meskipun ayahnya sendiri. Di hadapan Raja Namrud, penguasa yang mengaku bisa menghidupkan dan mematikan, tetap mengucapkan kebenaran. Maka meskipun resikonya harus dilempar ke dalam kobaran api, dia tetap tegar. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada api ini, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi ketika kita memegang kebenaran, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela kebenaran dan yang memperjuangkan kebenaran meskipun sendiri, meskipun dalam keadaan lemah. Kembali kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ketika tahun 7 Hijriah, Ja'far bin Abi Thalib bersama rombongannya, karena telah mengetahui kewibawaan pemerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka mereka bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat setelah perang Khaybar. Kemenangan yang gilang gemilang yang didapat oleh Rasulullah karena kekayaan orang-orang Yahudi di Khaybar yang mereka memiliki banyak kebun kurma dan mereka ahli bercocok tanam. Setelah mereka kalah perang, maka separuh hasil panen kurma Khaybar itu diserahkan ke pemerintah kaum muslimin di Madinah. Maka setelah tahun 7 Hijriah, kaum muslimin tidak kekurangan apa-apa lagi, tidak kekurangan bahan makanan lagi. Sebelumnya mayoritas mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kemenangan yang gilang gemilang ditambah lagi datangnya Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak tahu mana yang paling membuatku bahagia. Apakah kemenangan Khaybar atau bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib? Karena kedua-duanya tentunya sangat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin semakin berwibawa ketika perang Khaybar, artinya sudah tidak ada kekuatan lagi yang mengancam Madinah, ya, karena sudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kekuatan orang-orang kafir Quraisy telah mengajak damai pada perjanjian Hudaybiyah, maka tidak ada ancaman lagi dalam dakwah Islam. Ketika Raja Najasyi meninggal, maka tidak ada yang mensolatkan di Habasyah, di negerinya. Malaikat Jibril mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian Raja Najasyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya. Maka mereka keluar ke musalla, musalla di dalam hadis-hadis Nabi adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha.
sholat istisqa dan juga sholat jenazah. Jadi di Arab sana semuanya masjid ya, ada masjid jami, ada ghairu jami. Kalau di kita ada masjid, ada musolla. Musolla maksudnya masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat ya. Jadi musolla itu hanya bahasa kita, dan hukum musolla itu sama dengan hukum masjid ya. Tidak boleh berjual beli di dalamnya ya. Disyariatkan, dianjurkan untuk tahiyatul masjid, diperbolehkan untuk iktikaf di dalamnya. Jadi semua yang berlaku pada masjid berlaku juga dengan musolla. Adapun musolla di dalam hadis-hadis Nabi adalah tanah lapang yang dikhususkan untuk beribadah, melakukan sholat dalam jumlah besar, bahkan besarnya melebihi sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat para wanita tidak hadir. Kalau sholat Id itu dianjurkan, bahkan sunnah muakkadah, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita-wanita yang haid dan nifas untuk keluar, bukan ikut sholat, menyaksikan diselenggarakannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha, agar mereka menyaksikan doa kaum muslimin. Dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, bahkan sebagian ulama mengatakan sholat Id itu wajib, karena tidak ada perintah sedemikian rupa sampai wanita haid dan wanita nifas pun disuruh keluar untuk menyaksikan sholat tersebut. Silakan adzan dulu.
Kita lanjutkan. Dari hadis ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat gaib. Salat gaib adalah salat untuk jenazah yang jenazah tidak ada di hadapannya. Salat gaib adalah salat jenazah yang jenazah tidak ada di hadapannya. Madhab Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan salat gaib. Alasan mereka, banyak sahabat-sahabat Rasulullah gugur di medan perang di luar Madinah. Rasulullah mengutus pasukan kemudian gugur. Banyak sekali. Dan tidak satu pun riwayat mereka disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Madinah. Yang mensolati adalah sahabat yang pergi bersama mereka keluar berperang. Mereka menanggapi hadis ini bahwa ini adalah kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Raja Najasyi. Adapun madhab Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i, disyariatkan salat gaib berdasarkan hadis ini. Kemudian riwayat dari Imam Ahmad menambahkan diperinci, dan ini juga didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika kasusnya seperti kasus Raja Najasyi. Yang pertama, yang semisal kasus Raja Najasyi, yang pertama, apabila jenazah tidak ada yang mensolatkan di tempat kematiannya. Misal seorang muslim sendiri di negeri kafir, tidak ada yang mensolatkan, dan jenazah tersebut juga tidak dikirim ke masyarakat muslim, dan kita mengetahui kabar kematiannya, maka disyariatkan bagi kita untuk mensolatkannya. Atau dalam kecelakaan kapal tenggelam, berbulan-bulan dicari, tidak ketemu, tidak diketahui kemana saja jenazah, kemana saja penumpang kapal tersebut. Kemudian diputuskan menurut para ahli, ya, secara logika itu sudah tewas. Atau bangkai kapalnya ketemu tapi mayat manusianya tidak ketemu, dan penumpangnya adalah muslim. Maka saat seperti itu jelas disunnahkan, bukan saja disunnahkan, disyariatkan fardu kifayah agar kita mensolatkan jenazah yang hilang atau yang dihukumi telah mati. Meskipun mungkin di antara mereka masih ada yang hidup, ya. Mungkin terapung-apung, kemudian terdampar di pulau yang tidak ada alat telekomunikasi. Ketemu Tarsan bisa hidup seperti Tarsan, hidup bertahun-tahun di sana. Kemudian istrinya di rumah, diputuskan oleh pengadilan agama sudah suaminya wafat. Akhirnya istrinya nikah lagi. Ketika istrinya nikah lagi, suaminya bersusah payah merakit kayu-kayu yang ada, kemudian mengarungi samudra, bertemu dengan kapal pesiar, akhirnya ditolong bisa pulang. Bagaimana hukumnya? Nanti itu dalam bab nikah, ya. Mungkin enggak terjadi, mungkin, ya, sangat mungkin.
Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Iya, itu kasus yang pertama. Kasus Raja Najasyi yang pertama. Yang kedua adalah jika orang tersebut memiliki jasa terhadap kaum muslimin. Jasa terhadap kaum muslimin, ya seperti Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada kaum yang lemah sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasa yang berkaitan dengan agama. Baik itu dengan ilmunya, kekuasaannya, kekuatannya untuk kepentingan kaum muslimin. Seperti para ulama terkemuka, maka ini diperbolehkan kita mensolatkan solat gaib. Jadi tidak untuk seluruh kaum muslimin yang meninggal dan sudah disolatkan. Jadi diperbolehkan jika ada seorang tokoh muslim yang memiliki banyak jasa terhadap kaum muslimin meninggal, dia sudah disolatkan di tempatnya, maka kita boleh mensolatkannya di tempat kita dengan solat gaib. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.